Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ini dia barometer untuk melihat berdenyutnya bisnis penerbangan di negeri kita. 8 September lalu, atau 2 pekan setelah status PPKM diturunkan dari level 4 menjadi level 3, aktivitas di Terminal 2 dan Terminal 3 Internasional mulai ramai. Jasa transportasi udara bergeliat lagi, meski jauh dari masa sebelum pandemi. Kalau dibanding dengan normalnya di Bandara Soekarno-Hatta, itu kurang lebih traffic per harinya itu di angka sekitar 180 ribuan Mbak per harinya. Dan sebelum PPKM itu, traffic itu bisa mencapai 50-60 ribu per harinya Pak. Jadi semenjak ada PPKM darurat, sampai sekarang itu ya traffic ini mulai beranjak dari 30-35 ribu. Hukum pasar masih jadi hukum besi. PT Angkasa Pura II mencatat, saat ini jumlah penerbangan berkisar 25 hingga 30% dibandingkan masa normal. Gerakan pesawatnya itu kurang lebih 300-350 nih Mbak, secara dinamis gitu ya, day by day-nya ya. Kalau kita bandingin sama ketika normal sebelum pandemi, itu mungkin di sekitar angka 25-30%-an Mbak. Garuda Group masih operasi, ada Lion Group, Maskapai juga operasinya memang masih belum full lah. Lesunya pasar di bisnis penerbangan telah terjadi sejak pandemi COVID-19 mendera negeri kita 18 bulan silam. Pembatasan sosial atau belakangan diganti PPKM telah menurunkan mobilitas penduduk, tak terkecuali pada sektor transportasi udara. Maskapai penerbangan limbung karena pendapatan mereka berkurang drastis. Saat maskapai penerbangan limbung, karyawan mereka pun terkena imbasnya. Ada yang dirumahkan, dikurangi gajinya, atau yang paling tidak diharapkan, pemutusan hubungan kerja atau PHK. Maitri Nur Fazrina salah satunya. 3 tahun lalu, ia telah menggapai cita-citanya menjadi pramugari di Garuda Indonesia. Menjadi seorang pramugari ini tuh cita-cita aku dari zaman sekolah gitu. Akhirnya aku masuk ke maskapai impian aku gitu, dengan susah payah juga bisa keliling dunia gitu kan, bisa coba makanan berbagai daerah juga, banyak teman-teman juga. Pandemi COVID-19 membuyarkan impian Maitri. Awalnya jumlah flight berkurang menjadi 4-5 kali saja dalam sebulan. Di bulan Mei 2020, Maitri menjadi salah satu kru pesawat yang dirumahkan selama 6 bulan oleh perusahaan Garuda Indonesia. Selama dirumahkan, Maitri tidak mendapatkan gaji sepeser pun. Kabar yang lebih pahit datang. Di awal November 2020 lalu, saat Maitri diputus kontrak secara permanen. Perusahaan memutuskan hubungan kerja. Alhamdulillah sih perusahaan pada waktu itu memberikan hak-hak dengan penuh pada karyawannya. Contohnya seperti uang pesangon gitu, sama masa kerja itu dibayar sepenuhnya kok sama perusahaan. Meski tak lagi menjadi pramugari, Maitri tak larut dalam kesedihan. Sejak Maret tahun ini, ia membanting setir menjadi penjual lontong sayur untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Lontong sayurku yang terletak di Jalan Raya Kutabumi Pasar Kemis Tangerang ini sekarang jadi tambatan hidupnya. Akhirnya aku kepikiran lah untuk buka usaha lontong sayurku ini. Kalau dibilang penghasilan sama atau enggak sama aja sih. Awal-awal aku bisa sampai 300-an Mbak. Itu kisarannya dari 13.000 sampai 25.000. Ivan Faustin, seorang pilot dari maskapai AirAsia. Ivan menjadi pilot AirAsia sejak Juli 2019. Namun belum setahun menjadi pilot, Ivan dirumahkan pada Maret 2020 ketika pandemi mulai melanda dunia. Dan kini 18 bulan sudah, Ivan dirumahkan tanpa kepastian kapan bisa mengudara lagi. Kalau gaji sih enggak ya, kebetulan saya statusnya dirumahkan jadi enggak terima gaji. Kalau hak-hak masih berjalan sih, seperti benefit, asuransi itu masih berjalan.
sampai saat ini. Begitu boleh, siap diterbangkan, pasti nanti diterbangkan lagi. Seperti Metri, Ivan mencari peruntungan di sektor kuliner. Dia membuka roti bakar Mas Pilot di Tanjung Duren, Jakarta Barat sejak April lalu. Saya mulai bangun bisnis saya ini, roti bakar Mas Pilot, 3 bulan lalu lah. Kenapa saya pakai nama roti bakar Mas Pilot? Untuk branding juga, supaya lebih dikenal orang, supaya lebih dikenal masyarakat. Gampang gitu carinya, oh roti bakar Mas Pilot. Sejak pandemi COVID-19 menghantam negeri kita, Garuda Indonesia sudah mem-PHK sebanyak 800 karyawan yang berstatus karyawan kontrak. Sebanyak 591 karyawan mengambil program pensiun dini. Tahun 2021 ini, Garuda Indonesia menawarkan program pensiun dini kepada 1.100 karyawan. Rasionalisasi dengan 2 hal, yaitu kita melakukan pensiun dini tahun lalu. Tahun lalu juga kita melakukan pemotongan gaji, penundaan gaji yang berakibat sampai sekarang kita masih berhutang. Jadi kita potong, kita tunda, belum kita bayarkan sampai hari ini. Tetapi juga kita menghentikan pegawai kontrak kita dan kita bayarkan haknya sampai selesai. Kita juga menawarkan istilahnya cuti di luar tanggungan, lumayan yang ambil, kita ada 300-an orang, 300-400-an karyawan kita. Mulai bulan Agustus kita merumahkan para pilot secara bergantian. Jadi dan pada waktu tentu saja dengan dirumahkan tidak kita bayarkan gaji secara penuh. Kepak sayap Lion Air Group juga tak segagah masa normal. Buntutnya, tahun 2020 lalu, Lion Air Group merumahkan 2.600 karyawan. Tahun 2021 ini berencana merumahkan 8.000 karyawan dari total 24.000 karyawan grup Lion Air. Selama dirumahkan, pihak Lion Air Group mengklaim tetap memberikan biaya hidup untuk karyawannya. Ketika kami melakukan atau memutuskan untuk merumahkan karyawan, memang adalah keputusan yang berat. Tapi itu kita lakukan dalam rangka untuk menjaga kelangsungan bisnis perusahaan agar tetap berjalan. Ketika kami memutuskan untuk merumahkan karyawan juga kita berikan nilai semacam biaya hidup gitu Mbak, sesuai dengan proporsional yang perusahaan atau yang perusahaan mampu. Menurut Indonesia National Air Carriers Association atau INACA, keputusan untuk merumahkan atau PHK karyawan tak terhindarkan agar maskapai bisa bertahan. Strategi menghemat biaya tidak terbendung saat permintaan pasar belum membaik. Jadi kalau mau bertahan maskapainya ya mengurangi operasi atau beberapa stop operasi sih. Kalau penumpangnya sedikit ya jangan diterbangi lah, mesti rugi. Gitu ya. Dan konsekuensinya juga biaya tetap kan karyawan ini, kita harus mengurangi biaya tetap supaya bisa bertahan. Mungkin bisa di atas 50% sampai 70% Mbak, jumlah karyawan yang bisa dikurangi. Selamat datang pada penerbangan Garuda Indonesia. Walau berada di tengah masa peniadaan mudik, untuk mendukung kebijakan pemerintah, Garuda Indonesia tetap berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Saat Idul Fitri beberapa bulan lalu, Garuda Indonesia tetap beroperasi untuk mengantarkan masyarakat ke sejumlah kota, yaitu mereka yang dikecualikan dari ketentuan larangan mudik. Sudah 2 tahun ini, Idul Fitri atau Lebaran tidak lagi menjadi musim panen penumpang bagi maskapai penerbangan, termasuk Garuda Indonesia. Pandemi COVID-19 mengubah segalanya. Semua tidak lagi normal, tak terkecuali kantong atau pendapatan maskapai. Garuda Indonesia sama saja. Maskapai plat merah ini terbelit utang yang besar dan jatuh tempo. Kerugian yang ditanggung Garuda Indonesia menembus 898,65 juta dolar Amerika atau setara 12,8 triliun rupiah pada semester 1 tahun ini, melesat 26% dibandingkan kerugian pada semester pertama tahun lalu. Kerugian tadi konsekuensi dari pendapatan perusahaan yang anjlok. Besarnya mencapai 24% dibandingkan pendapatan Garuda Indonesia di semester pertama tahun lalu.
Di masa pandemi, terutama di semester pertama tahun ini, mayoritas pendapatan Garuda Indonesia disumbang oleh penerbangan berjadwal, yaitu mencapai 556,5 juta dolar Amerika. Ada pula dari penerbangan tak berjadwal, sebesar 41,6 juta dolar Amerika, serta pendapatan lainnya 98,6 juta dolar Amerika. Ada satu catatan penting. Sekarang, pendapatan penerbangan tak berjadwal meningkat pesat hingga mencapai 93,2%. Kabar baiknya, Garuda Indonesia sanggup menurunkan beban usaha sehingga berada di posisi 1,38 miliar dolar Amerika pada semester pertama tahun ini. Itu berarti turun 15,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan beban usaha diperoleh berkat strategi efisiensi serta renegosiasi sewa pesawat hingga restrukturisasi jaringan penerbangan melalui penyesuaian frekuensi rute-rute penerbangan. Dari waktu ke waktu kita lakukan upaya apa aja yang kita bisa lakukan untuk menurunkan biaya kan. Macam-macam gitu loh kan yang kita lakukan, misalnya soal SDM, tetapi saya juga sampaikan dengan sangat terbuka ke teman-teman karyawan Garuda, the fact is the fact. Kita udah coba tahan berbulan-bulan dan nampaknya memang situasinya membuat kita harus melakukan ini gitu. Alhamdulillah mayoritas banyak karyawan yang menerima walaupun rasanya pahit ya. Utang yang ditanggung Garuda juga gendut, mencapai 4,9 miliar dolar Amerika atau sekitar 70 triliun rupiah per Mei lalu. Itu pun sudah jatuh tempo. Total utang maskapai plat merah itu meroket hingga 148 triliun rupiah. Berdasarkan laporan keuangan Garuda per September 2020, maskapai ini memiliki pinjaman jangka pendek ke perbankan sebesar 754,3 juta dolar Amerika, sedangkan pinjaman jangka panjangnya sebesar 260,95 juta dolar Amerika, di mana 92,6 juta jatuh tempo dalam waktu setahun. Garuda Indonesia juga menunda pembayaran utang yang berasal dari penerbitan suku global sebesar 500 juta dolar Amerika yang jatuh tempo 3 Juni 2021. Masalah yang membelit Garuda Indonesia bertambah banyak. Satu di antaranya, lessor. Perusahaan plat merah yang telah mengudara sejak 1949 ini belakangan kalah dalam pengadilan arbitrase di London Court of International Arbitration Inggris. Penggugatnya adalah dua perusahaan penyewa pesawat, yaitu Helis Leasing SAS dan Atterrissage SAS yang berada di bawah manajemen Goshawk. Alhasil, Garuda Indonesia diwajibkan membayar uang sewa pesawat serta kewajiban yang harus dibayar berdasarkan perjanjian sewa dan pembayaran bunga keterlambatan kepada lessor. Ini menambah berat beban Garuda yang di akhir tahun lalu berikhtiar menekan biaya sewa pesawat sebesar 11 juta dolar Amerika atau setara 159 miliar per bulan. Kita ajak bicara, tapi kemudian yang bersangkutan mengajukan ke pengadilan. Dan pengadilan memutuskan bahwa Garuda harus membayar. Dan mempelajari hasil keputusan pengadilan tersebut. Tetapi dari awal saya katakan, saya nggak pernah tidak mengakui utang tersebut. Saya juga tidak mengatakan saya tidak akan bayar. Saya hanya mengatakan kepada semua lessor, mari kita duduk, ini kondisinya seperti ini. Banyak sekali lessor yang sangat mengerti kondisi perusahaan, karena ini bukan cuma berlaku di Garuda. Oleh sebab itu kita banyak bicara, negosiasi, ada banyak yang tadinya baik terus marah, gitu. Tadinya marah tetap marah, gitu. Dan sampai sekarang masih ada juga yang tetap baik dengan kita, bukannya nggak mau bayar karena nggak mau bayar, tetapi memang nggak ada dananya untuk bayar karena pendapatannya tidak ada. Dan kita juga transparan kok sampaikan ke para lessor tersebut kondisinya kita. Garuda Indonesia sebagai maskapai milik pemerintah relatif terbuka. Tak begitu dengan Lion Air Group yang menutup rapat soal neraca keuangan mereka. Batik Air termasuk yang berada di bawah grup ini. Corporate Communication Strategi Lion Air Group, Danang Mandala Prihantoro menegaskan, frekuensi operasional penerbangan Lion Air Group masih di angka 35 hingga 40% jika dibandingkan di masa normal. Asal tahu saja, di masa normal, jumlah penerbangan mereka bisa mencapai 1.200 hingga 1.400. Pandemik ini
sangat berpengaruh terhadap pendapatan perusahaan. Seberapa besar nilainya, saya belum bisa memberikan keterangan secara detail, Mbak. Namun berdampak sangat menantang, atau secara operasional bisnis itu tantangannya cukup besar. Lion Air yang di masa normal termasuk penguasa di penerbangan komersial dalam negeri berharap penurunan level PPKM berimbas terhadap transportasi udara, yaitu pasar bergeliat lebih kencang. Kami optimis pasar penerbangan domestik itu masih ada dan akan tumbuh. Dan optimis tersebut kami sampaikan, kami lakukan untuk mempermudah calon penumpang dalam melakukan perjalanan udara maupun mendukung percepatan atau mendukung program percepatan pemulihan perekonomian. Maskapai PT AirAsia Indonesia juga tekor terkena imbas pandemi COVID-19. Di semester pertama tahun ini, maskapai swasta ini rugi sebesar 1,16 triliun rupiah atau naik 28,49% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Adapun pendapatan usaha AirAsia terjun bebas 196,24% menjadi 453,41 miliar rupiah. Padahal di semester pertama tahun lalu, pendapatan AirAsia masih 1,34 triliun rupiah. Pendapatan terbesar di semester pertama tahun ini diperoleh dari penjualan kursi tiket penumpang sebesar 319,11 miliar rupiah. Lain-lain sebesar 56,21 miliar rupiah, kargo sebesar 45,22 miliar rupiah, dan charter sebesar 32,87 miliar rupiah. Sampai sekarang pun masih banyak maskapai yang mengalami kendala keuangan, apakah itu beban biaya bandara, parkir pesawat di bandara khususnya, biaya fuel, kemudian juga khususnya yang paling besar adalah biaya sewa pesawat yang tertunggak dengan lessor sehingga tidak mampu bayar, sehingga kita tahu semua banyak maskapai yang pesawatnya ditarik kembali oleh lessor dan diterbangkan keluar Indonesia maupun ada yang digrounded di Indonesia. Maskapai penerbangan mengerahkan segala cara untuk dapat bertahan di masa pandemi COVID-19. Salah satunya ini. Angkutan kargo. Data Angkasa Pura II menunjukkan, di semester pertama tahun ini, volume angkutan kargo mencapai 353,819 ribu ton. Itu berarti naik 30,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dilihat dari awal pandemi di 2020 dibandingin dengan pandemi di ini, memang malah ada sedikit peningkatan gitu buat angkutan kargonya. Garuda Indonesia memperbesar porsi pendapatan usaha dari lini bisnis kargo. Dari awalnya 10% hingga 15% menjadi 40%. Ini ikhtiar perusahaan plat merah itu mengoptimalisasi potensi bisnis yang tersedia di depan mata. Dan dampaknya positif telah dirasakan Garuda. Menurut Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, sampai Juni 2021, keterisian kargo meningkat mencapai 75%. Kargo itu kan nggak butuh vaksin, nggak butuh PCR, nggak butuh antigen. Naik-naik aja ke dalam pesawat. Jadi kargo ini sangat menarik dan kemudian malah bisa memberikan nilai tambah yang nggak pernah kita kebayangkan sebelumnya. Kita mengirim manggis ya dari Padang 30 ton ke Cina. Bentar lagi kita mau buka lagi, yaitu penerbangan langsung dari Manado ke Narita setiap minggu. Isinya cuma tuna hidup. Secara internal, Garuda Indonesia terus melakukan adaptasi. Tapi maskapai kebanggaan nasional ini tidak bisa sendirian menyelesaikan masalahnya. Sejumlah opsi penyelamatan dari pemerintah melalui Kementerian BUMN mengemuka. Pertama, opsi pinjaman atau suntikan ekuitas. Kedua, pemerintah akan menggunakan hukum perlindungan kebangkrutan untuk merestrukturisasi kewajiban Garuda. Ketiga, pemerintah akan merestrukturisasi Garuda dan mendirikan perusahaan maskapai nasional baru. Dan yang terakhir, Garuda akan dilikuidasi dan sektor swasta diundang masuk. Kita hari ini bersama-sama dengan para pemegang saham sedang mengupayakan tahapan yang kita sebut dengan restrukturisasi
Garuda, di mana harapan kita ketika restrukturisasi ini berhasil, Garuda ini menjadi sebuah perusahaan yang lebih sehat. Dalam rapat kerja Komisi 6 DPR dengan Kementerian BUMN 3 Juni 2021, anggota Komisi 6 fraksi PDI Perjuangan Evita Nursanti menanyakan opsi penyelamatan Garuda. Belum apa-apa kita sudah selamatkan penyelamatan Garuda. Sekarang saya mau tanya balik, terobosan baru apa yang sudah dibuat oleh manajemen Garuda sekarang ini? Saya nggak lihat terobosan barunya. Ya kan sekarang pangsa pasar itu dikuasai Lion Group. Pandangan lain dikemukakan oleh anggota Komisi 6 fraksi PDI Perjuangan, Dedi Yefri Hasitorus. Fundamental masalah harus diberesin. Salah satu yang utama itu kan lesor. Lesor ini kita punya Garuda list 142 pesawat, yang dipakai cuma 41. Ya, itu dia harus bayar 80 juta US dollar per bulan. Dan model bisnisnya juga sudah harus dirubah. Ya, dia harus fokus pada operatorship, tidak lagi ownership atau katakanlah product management. Bagaimana maskapai penerbangan yang lain? Lion Air Group meneropong hal yang sama, bahwa angkutan kargo akan tumbuh positif. Permintaan pasar kargo sendiri bergerak menuju ke arah yang lebih baik, artinya tumbuh secara positif. Namun Lion Air Group tidak akan melepas angkutan penumpang. Saat ini dengan penurunan level PPKM di sejumlah daerah, Lion Air Group mulai membuka rute yang sebelumnya ditutup. Itu pun dilakukan secara bertahap. Kami mulai melakukan atau membuka kembali secara bertahap rute-rute yang sebelumnya sempat ditutup. Sekjen Inaka, Bayu Sutanto menegaskan, di masa sulit seperti sekarang, maskapai penerbangan tetap butuh bantuan dari pemerintah. Ngajukan ke OJK waktu itu ada restrukturisasi kan. Restrukturisasi utang untuk bank-bank di dalam negeri, tapi dengan lesor semuanya dari luar negeri kan nggak bisa juga. Ya masing-masing melakukan negosiasi lah dengan caranya, ada yang cara halus, ada yang cara sampai pengadilan. Angkasa Pura II juga tak menutup mata melihat kesulitan yang dihadapi maskapai penerbangan. Ya ada beberapa lah kebijakan yang memang kami lakukan gitu ya. Ya berbagai macam hal sih. Misalkan penagihan yang case by case Mbak. Jadi nggak secara global dilakukan sama. Seberat apapun masalah yang mendera maskapai penerbangan, adaptasi kreatif mesti dilakukan agar pesawat-pesawat mereka berkepak lebih banyak lagi di langit Nusantara. Sebab di balik maskapai-maskapai penerbangan tadi, ada jutaan orang seperti Metri Nur Fazrina dan Ivan Faustin yang menggantungkan hidup mereka dan keluarganya kepada maskapai penerbangan yang beroperasi di negeri kita. Harapan saya nggak muluk-muluk ya, pandemi cepat berakhir dan kita sebagai pilot, nggak cuma saya, sama pilot-pilot yang lain juga yang akan bisa terbang lagi. Kadang suka kangen juga sih, soalnya kan rumah aku juga deket sama bandara kan, suka ada pesawat mondar-mandir itu, rasa kangen masih ada gitu, masih pengen terbang.